Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sahabat TK. Kali ini saya mau merawat pompa air DC ya, 19 volt 5 ampere. Ini mau saya pakai untuk membersihkan evaporator mobil ya. Ini nozzle-nya seperti ini. Jadi ini tinggal dimasukkan, dia nyemburnya ke arah sana dan ke sini. Jadi ini hurufnya nyemburnya bentuknya V, ke sana ke sini. Jadi nanti tinggal dimasukkan kayak gini aja. Ini nozzle-nya ada lubangnya banyak. Ini buatan sendiri. Nah, terlihat ya lubang-lubangnya kecil-kecil. Oke, seperti ini. Ini pompanya udah agak lemah, kurang begitu kencang. Padahal ini filternya baru saja saya bersihkan. Filter airnya. Ini mau saya bongkar ya. Oke, saya lepas dulu. Saya lepas biar nggak mengganggu. Oke, ini bentuknya seperti ini ya. Ini udah otomatis. Oke, di sini yang mau saya lepas bautnya ini ada berapa ini? 7 ya. Bawah 7, atas 7. Oke, biar nggak kelamaan pakai mesin screw biar cepet. Kalau ngelepasnya pakai obeng, pemeng ini kalau kayak gini. Bautnya banyak dan panjang. Ini di depan mah. Mainan air. Air itu. Ini ada per. Di bagian atas ada per ini untuk menekan yang ini ya. Jangan salah. Oke. Singkirkan dulu. Ini biasanya kotor ini kalau kayak gini. Coba cek semuanya ya. Pernya nanti bisa dibikin lebih panjang lagi, ditarik ya. Ini kan udah mulai kotor, udah terlihat mulai kotor ini. Terlihat ya kotor banget ya. Nih, terlihat nih sampai di tangan pun kotor ini. Kelihatan nggak? Nih, tuh hitam, sudah hitam. Langsung bersih ya. Ini memang perlu dirawat pompa kayak gini. Pompa sprayer, pompa semprot hama, pompa DC, pokoknya intinya itu pasti harus dirawat. Terus jet cleaner itu pun perlu dirawat, mudah sekali kotor. Beda sama pompa air ya. Kalau pompa air asal nggak karatan parah, dia masih ngalir, masih kuat ya untuk mendorong, menyedot. Kalau kayak gini nih, pompa model kayak gini gampang lemahnya dia. Oke. Pernya terlihat ya. Pernya pun udah kotor ini.
Kemudian untuk pernya, untuk ditariknya ini paling tidak ditambah sekitar ya 2 atau 3 mili cukup. Di sini terukur 14 mili, ini mau saya buat 16 mili ya, biar nanti lebih kuat. Saya tambah 2 mili biar tekanannya lebih kencang. Oh, jadinya oke. 16 lebih dikit nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian yang luar ini 17 mili. 17 mili tambah 2 mili nggak bisa. Ini custom sih sebenarnya, kayak gini nambah kayak gini bebas. Yang penting jangan kebanyakan, takutnya pompanya malah nggak kuat. Ini baru nambah 1 mili. Oke. Terlihat kotor banget, teman. Ampun deh, jangan. Nah, ini kok nggak mau masuk. Nah, oke, pastikan dia ngeper ya, seperti ini nih, dia ngeper. Kemudian yang ini kebalikannya ya. Nah, gini. Jadi cuma ada dua, kanan sama kiri, satunya dipasang di bagian bawah, satunya di bagian atas. Yang di bagian atas pernya dorongnya dari atas begini, yang di bagian bawah dorongnya dari bawah. Oke, jangan terbalik. Kalau sudah, kemudian ininya dibersihkan. Ini bersihkan. Tuh kan kotor banget tuh. Mana? Pakai yang baru coba. Nih, yang baru ya. Ini kan kotor sekali ini. Pengaruh banget ini. Ini ada centolannya ya, untuk mendorong si pernya ini, untuk mengunci per biar pernya nggak goyang kanan kiri. Jadi ini di bagian sebelah yang per sini, yang ini yang ada mana ini? Ya itu terlihat ya. Oke, ini agak rumit di sebelah ini. Nanti tinggal bersihkan bagian yang bawah, sama aja kayak gini, cuma kayak gini tok bersihinnya. Oke, sudah, langsung pasang bautnya. Bautnya secukupnya dulu. Nah, sekarang bagian yang ini, bagian yang atas. Tadi kan yang sini yang bawah ya, sekarang yang atas. Tarik ininya, tarik sealnya, water sealnya. Ini water seal, tarik lumayan kencang ya, padahal nggak dilem. Apa dilem ya? Oh, nggak dilem. Nah,
Tuh kan terlihat kotor. Ini pengaruh kotor kayak gini, kayak lumut, kayak kotoran apa sih? Kita lihat supaya yang ini ya. Nah, tuh kan terlihat kan hitam sekali tuh. Hitam mana ya? Tuh hitam. Sangat hitam. Hitam kan. Ini pengaruh banget ini di tekanan air begini. Nanti pernya tinggal ditarik aja. Panjangin dikit. Buat dorong biar lebih kuat. Nanti presurnya akan juga pengaruh ke presurnya. Presurnya akan lebih tinggi. Di tekanan airnya akan lebih kuat. Cuma ditarik aja, ini pengaruh banget. Tarik. Oh ya, diukur dulu. Tadi kan berapa ya? 16 ya. Kita buat yang ini juga 16. Ini cuma tinggal 12 malah yang ini yang bawah nih. Tinggal 12. Tadi kan tak buat 16 ya, segini ya. Nah, oke, tarik aja. Kira-kira ya. Nariknya kira-kira. Masih kurang, tarik lagi. Kayaknya pas. Oke, P17 tadi yang bawah juga 17. Oke, sudah pas. Mana nih birnya? Oke. Ini ternyata bentuknya antara yang kanan dan kiri, atas sama bawah itu sama ya bentuknya ya, sama aja. Jadi misal dibolak-balik pun nggak masalah. Oh ya, ininya belum dibersihkan nih. Oke. Cukup pakai tisu nggak apa-apa, yang penting tisunya bersih. Pasang, dorong ya sampai mentok ininya ya. Nah ya. Pemasangannya jangan kebalik ya, antara yang ini sama sini beda ya. Ini lubangnya kan dalam, ini nggak berlubang ya. Nggak berlubang apa ini? Ini ada lekokannya ya. Ini enggak. Jadi nanti menyesuaikan ininya. Ini yang ada per harus yang ininya di bagian luar sini begini. Nah, ini kan ada pernya, ini ada centolannya ya. Sementara ini yang tidak, jangan kebalik. Ini pasang di sini nih ya. Di sini nanti nggak mau, dia nggak mau bekerja alatnya. Seperti itu. Nah, pasang satu dulu yang sini, kemudian ininya nah sip, terlihat ya. Oke, simple banget ini, betulinnya sangat simple, asal tahu caranya. Jadi kalau rusak nggak perlu beli lagi, kecuali dinamo bagian sini yang rusak, biasanya karbon brusnya minta ganti. Jarang sekali spoolnya rusak, jarang sekali, karena ini dinamo kayak gini spoolnya spool asli ya, tembaga murni ya biasanya, karena jumlahnya sedikit jadi pasti murni tembaganya.
baliknya. Oke, tinggal coba. Ini cobanya harusnya sih pakai air ya, tapi kalau air tak masukkan ke rumah sini nanti kemana-mana ya. Mana ya? Pakai tisu. Ini kuat banget semburannya. Padahal harusnya ini 19 volt. Ini cuma saya kasih 12 volt. Ini udah vakum ini. Nih. Ini setelah diperbaiki ya. Ini mau saya tes. Saya rakit dulu. Ini semoga ini nggak bocor. Kalau ini ada bocor biasanya nggak mau vakum. Nah, kayaknya kenceng. Oke, bismillah. Ini biar airnya nggak luber kemana-mana, nozzle-nya saya masukkan ke sini ya. Terlihat ya, agak jauh. Oke, ini tinggal dorong aja. Coba, apakah ini mau vakum apa enggak? Coba ya, kita tes. Vakum ya, terlihat ya, ngalir ya. Nih. Ini harusnya sih, oh ininya banyak udaranya. Ini ada kebocoran berarti di bagian filternya. Nah, nih. Kuat sekali ya. Terus airnya kemana-mana ya. Sudah bagus, ini harusnya 19 volt, jadi harusnya pakai adaptor ya. Ini cuma saya kasih 12 volt aja udah mau vakum, berarti udah bagus ini hasilnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.